Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan YouTuber pemula, YouTuber baru, selamat berjumpa kembali dengan channel Pak Tua Belajar, channel tempat sharing trik tip YouTube untuk sesama YouTuber pemula. Rekan-rekan, semoga hari-hari dilalui dengan baik, sehat, dan bahagia. Maka jangan lupa bahagia dan terus bersyukur. Semoga channelnya rekan-rekan terus tumbuh dan berkembang, segala target yang ingin diraih segera tercapai. Rekan-rekan, kali ini Pak Tua Belajar akan sharing tentang berapa sih idealnya kita mengajukan monetisasi, berapa jumlah video. Jadi idealnya berapa jumlah video kita ketika kita hendak mengajukan monetisasi. Rekan-rekan, terkait dengan jumlah video berapa idealnya, tentu tidak serta-merta kita menghitung jumlah video jika syarat formalnya belum terpenuhi. Kita masih ingat syarat formalnya adalah satu, jumlah subscriber kita sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang untuk video durasi panjang, atau 1000 subscriber dan 10 juta penayangan publik yang valid. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan pemberitahuan dari YouTube bahwa kita sudah saatnya untuk mengikuti program partner YouTube, maka kita bisa mengajukan. Lalu harus sampai berapa video kita? Jumlahnya berapa video? Rekan-rekan, begini. Jumlah video kita berdasarkan pengalaman Pak Tua itu berkaitan dengan berapa lama durasi peninjauan, rekan-rekan. Jadi setelah kita mengajukan monetisasi, kan video kita tentu channel kita akan ditinjau, rekan-rekan. Ditinjau mulai dari channel kita, apakah deskripsi channel kita ada hal-hal yang negatif atau tidak dilihat. Kemudian video terbaru kita juga dilihat. Kemudian video dengan jumlah penayangan terbanyak juga dilihat, rekan-rekan. Nah, di samping itu beberapa poin lain yang dilihat adalah misalnya deskripsi di setiap video. Link yang ada di video kita mengarah ke mana juga dilihat, rekan-rekan. Tag-nya juga dilihat. Itu beberapa poin yang ingin dilihat oleh YouTube ketika dalam masa peninjauan video kita. Lalu idealnya berapa jumlah video kita? Sekali lagi, rekan-rekan. Begini, rekan-rekan. Berdasarkan pengalaman Pak Tua, jumlah video kita ternyata menentukan berapa lama video channel kita ditinjau oleh YouTube ketika mengajukan monetisasi. Berdasarkan pengalaman Pak Tua, itu dalam hitungan jam, rekan-rekan. Jadi sudah diceritakan di video sebelumnya oleh Pak Tua bahwa channel Pak Tua 2 kali mengajukan monetisasi yang akhirnya disetujui, itu dalam hitungan jam, rekan-rekan. Jadi ketika malam sekitar jam 12, jam 1 mengajukan, kemudian jam 5 pagi ada pemberitahuan di email bahwa selamat, Anda telah memenuhi syarat untuk mengikuti program partner YouTube. 2 kali hanya dalam hitungan jam. Jadi kalau jam 1 sampai jam 5 berarti kurang lebih hanya 4 jam, rekan-rekan. Namun ada juga rekan-rekan yang sampai dalam hitungan hari, bahkan ada yang 3 hari, 1 minggu misalnya. Jadi ada yang bahkan lebih lama dari itu, rekan-rekan. Ternyata itu berkaitan dengan jumlah video kita, diantaranya, oke ya, diantaranya berdasarkan jumlah video kita. Jadi semakin sedikit jumlah video kita, maka peninjauannya akan singkat tentu saja. Semakin banyak, maka peninjauannya juga akan semakin lama. Rekan-rekan, di samping itu juga begini, meskipun jumlah video kita sedikit, tapi mungkin oleh YouTube dianggap ada sesuatu yang meragukan. Ini juga bisa membutuhkan validasi yang lebih lama, sehingga tidak sekedar hitungan jam, bisa hari, sehingga bisa lebih lama. Jadi intinya, rekan-rekan, masa peninjauan video kita bisa lama, bisa pendek, itu yang pertama ditentukan oleh memang jumlah video kita. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hal-hal yang meragukan yang oleh YouTube butuh validasi lebih mendalam lagi. Nah, idealnya rekan-rekan, berapa jumlah video ketika kita mengajukan monetisasi tergantung kita, rekan-rekan. Kalau targetnya sekedar segera bisa monetisasi,
sekali lagi, jika targetnya sekedar segera bisa monetisasi, maka jumlah video sedikit pun bisa. Begini rekan-rekan, berdasarkan pengalaman Pak Tua, jumlah video saat pengajuan monetisasi itu hanya 6 video rekan-rekan di channel Pak Tua yang satu lagi yang bukan yang ini. Ya, hanya 6 video. Ketika diajukan monetisasi sekitar jam 1 malam itu, jam 1 dini hari, kemudian Pak Tua juga setelah itu upload satu video lagi. Sehingga jumlahnya 7. Ketika disetujui itu jumlah videonya 7 rekan-rekan. Nah itu kalau targetnya sekedar segera monetisasi. Artinya sedikit pun bisa, nggak sampai 10. Tentu ini efeknya rekan-rekan berkaitan dengan penghasilan setelah kita berhasil mengikuti program 4.0 YouTube, setelah dimonet. Tentu berapa sih jumlah videonya juga baru 5, baru 6, baru 7, masih di bawah 10. Begitu rekan-rekan. Jadi itu berkaitan dengan dolar yang didapatkan jika jumlah videonya sedikit. Ketika jumlah video kita banyak, pilihan-pilihannya banyak, sehingga penonton juga bisa menonton banyak video, banyak hal, banyak alternatif yang ada di dalam channel kita. Ketika jumlah video kita banyak, maka tentu ini lebih menarik bagi penonton, karena ketika mencari A, B, C, D, E ada semua di situ. Cuma resikonya peninjauannya jadi lama rekan-rekan. Jadi untuk soal peninjauannya lebih lama. Tetapi ketika setelah berhasil dimonet umpamanya rekan-rekan, tentu ini jumlah dolarnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah video yang masih sedikit rekan-rekan. Jadi ini tergantung pilihannya ada di rekan-rekan. Tentang jumlah ideal tentu up to you, terserah Anda, terserah rekan-rekan. Sekali lagi, jika targetnya ingin sekedar bisa dimonet, sedikit pun bisa. Tapi jika ingin sesuatu yang lebih, maka tentu lebih banyak, lebih baik. Itu ya rekan-rekan. Jadi idealnya tergantung rekan-rekan, apa kepentingannya, apa tujuannya. Kemudian yang terakhir yang ingin disampaikan Pak Tua, rekan-rekan, sebelum mengajukan monetisasi, rekan-rekan harus memastikan bahwa video rekan-rekan tidak ada pelanggaran satupun terkait dengan segala macam kode etik, aturan, rule, dan lain sebagainya, termasuk segala macam ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh YouTube. Rekan-rekan harus bisa memastikan. Lebih baik videonya sungguh-sungguh original, tidak ada unsur tambahan apapun, termasuk musik-musik dan lain sebagainya yang kita ngambil sana-sini. Lebih baik sementara masih asli hasil kamera kita, belum ada tambahan apa-apa. Itu lebih meyakinkan bagi YouTube rekan-rekan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.